Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Al-Ghudaifi sebagai asesor. Di sini saya akan memberikan sebuah kasus yang nantinya Anda diminta untuk memberikan jawaban solusi dari kasus tersebut. Anda adalah staf pembangunan jalan tol di salah satu proyek strategis nasional atau kita sebut PSN. Proyek saat ini memasuki fase kritis karena progres pekerjaan konstruksi seksi utama mencapai 63%, sedangkan target perusahaan adalah 72%. Pada akhir bulan ini, saat dilakukan pengecekan lapangan, Anda menemukan beberapa masalah. Yang pertama, pengiriman material beton dan girder terlambat dari vendor. Yang kedua, cuaca ekstrim menyebabkan penurunan produktivitas. Yang ketiga, beberapa alat berat mengalami kerusakan, namun unit mekanik wilayah lambat meresponnya. Yang keempat, kontraktor pelaksana meminta perpanjangan waktu. Yang kelima, tekanan dari direktur proyek semakin meningkat karena keterlambatan dapat mempengaruhi pembukaan ruas tol. Anda sebagai staf harus menjelaskan bagaimana Anda menangani situasi ini, sekaligus menunjukkan kapasitas sebagai calon manajer pembangunan jalan tol. Pertanyaan saya, jika Anda berada pada posisi tersebut, bagaimana langkah Anda menangani seluruh permasalahan yang terjadi di proyek, serta bagaimana Anda memastikan agar progres pekerjaan dapat kembali ke target? Jelaskan secara menyeluruh dari identifikasi masalah, solusi, koordinasi, hingga dampak tindakan Anda. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Pak Davi ya. Dalam kondisi di mana progres pembangunan jalan tol tertinggal cukup jauh dari target, langkah pertama yang saya lakukan adalah memastikan terlebih dahulu bahwa saya memahami secara menyeluruh seluruh penyebab keterlambatan. Nah, untuk itu saya melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan mengonfirmasi laporan harian, khususnya yang terkait dengan pengiriman material, ketersediaan alat berat, serta produktivitas tenaga kerja. Setelah mendapatkan gambaran faktual, saya menyusun pemetaan masalah utama, yaitu keterlambatan material, gangguan cuaca, kemudian kerusakan alat berat yang tidak segera ditangani. Setelah memahami akar penyebabnya, saya mengambil tindakan cepat dengan menghubungi vendor pengiriman material untuk meminta kejelasan mengenai keterlambatan serta meminta komitmen jadwal pengiriman yang baru dan lebih pasti. Jika diperlukan, saya juga mempertimbangkan mengaktifkan vendor cadangan agar pasokan material tidak berhenti. Dalam waktu yang bersamaan, saya melakukan koordinasi dengan tim mekanik agar mempercepat penanganan alat berat yang rusak, termasuk meninjau kemungkinan penggunaan alat berat pinjaman dari proyek terdekat. Di luar faktor teknis, saya juga menyadari bahwa kondisi cuaca ekstrim tidak bisa dihindari, sehingga saya menyesuaikan strategi kerja dengan menambah jam kerja pada periode cuaca cerah dan mengalihkan sebagian pekerjaan non-kritis ke jam malam. Selain itu, saya berkomunikasi dengan kontraktor pelaksana untuk menegaskan bahwa permintaan perpanjangan waktu tidak dapat dikabulkan begitu saja tanpa justifikasi yang kuat. Nah, saya meminta mereka menyiapkan rencana percepatan atau acceleration plan yang realistis dan terukur. Setelah langkah dilakukan, saya menyusun laporan perkembangan untuk atasan dan direktur proyek. Dalam laporan tersebut, saya menjelaskan kondisi lapangan secara transparan, langkah-langkah yang cepat yang sudah saya ambil, serta estimasi capaian progres setelah seluruh tindakan dilakukan. Tujuan saya adalah memberikan kepastian bahwa meskipun terjadi kendala, proyek masih dapat diarahkan kembali ke jalur yang benar. Dari sisi dampak, tindakan saya bertujuan agar progres pekerjaan yang sebelumnya tertinggal dapat mengejar kembali target bulanan.
dengan memperbaiki pasokan material, meningkatkan utilitasi alat berat, serta menambah jam kerja yang efektif. Saya yakin gap deviasi progres dapat diperkecil. Selain itu, koordinasi yang lebih intensif di antara vendor, kontraktor, dan tim internal akan menciptakan ritme kerja yang lebih stabil dan terkontrol. Sebagai calon manajer pembangunan jalan tol, saya tidak hanya fokus menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga memberikan perbaikan jangka panjang. Oleh karena itu, saya mengusulkan evaluasi mendalam terkait manajemen logistik material, kesiapan alat berat, serta SOP penanganan force majeure akibat cuaca. Dengan begitu, saya berharap kedepannya proyek dapat berjalan lebih stabil, cepat tanggap terhadap gangguan, dan tetap berada pada jalur waktu pembangunan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban Anda. Selanjutnya jawaban Anda akan menjadi bahan pertimbangan untuk promosi jabatan karena ada tahap untuk lanjutan proses promosi jabatan. Maka untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.